Baik, kita akan lanjut kepada video berikutnya. Yang pertama kita sudah bahas tentang bagaimana kebutuhan jasad. Ya, bahwa jasad memiliki kebutuhannya sendiri. Nah, unsur manusia itu ternyata secara mendasar itu terdiri dari dua, yaitu jasad dan ruh. Nah, sekarang bagaimana dengan ruh? Baik, ruh itu memiliki kebutuhan yang namanya naluri atau al-gharizah, ya, al-gharizah. Nah, ruh itu memiliki kebutuhan naluri. Nah, ruh ini untuk memenuhi kebutuhannya itu harus dilatih, ya, harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Ya, makanya butuh pembiasaan. Nah, apa kemudian kebutuhan daripada ruh? Ya, artinya naluriah, ya, naluriah, al-gharizah. Nah, manusia itu terdiri daripada 3 gharizah. Yang pertama adalah gharizatun naum, ya, kebutuhan biologis. Itu pasti, yaitu naluri, ya, secara ruhiyah, ya, itu kebutuhan, ya, kebutuhannya adalah kebutuhan biologis, ya, tentunya berupa seks, ya, melihat orang ganteng, orang cantik, itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya jangan salahkan juga ketika ada orang melihat laki-laki melihat perempuan cantik, wah gitu kan, itu kebutuhan. Perempuan juga begitu, ketika melihat laki-laki ganteng, wah gitu, wajar, itu adalah sebuah kebutuhan dari manusia, ya. Itu bukan kebutuhan daripada jasad, ya, ya, tapi kebutuhan daripada naluriah kita. Ada juga kebutuhan gharizatul baqa, artinya kebutuhan kebertahanan. Nah, kebutuhan kebertahanan ini semisal eksistensi diri tentang sebuah jabatan, popularitas, melawan ketika ada serangan dan segala macam, ya. Dan yang ketiga itu adalah al-gharizatut tadayyun, yaitu kebutuhan akan kebertuhanan. Nah, makanya ketika seseorang dia tidak bertuhan, sesungguhnya dia telah menghilangkan sisi kebutuhan dia sendiri, ya. Nah, ketika seseorang mengedepankan gharizatut nau'nya atau kebutuhan biologisnya, maka dia akan jatuhnya seperti hewan. Manusia tapi bersifat hewan. Kalau dia gharizatul baqa'nya yang didahulukan, hampir sama. Hewan pun begitu. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, tapi berbeda ketika manusia yang harus ditampilkan di awal, harus ditampilkan lebih menonjol, itu adalah gharizatut tadayyun, yaitu kebutuhan terhadap kebertuhanan. Nah, ketika naluri gharizah ini dipenuhi ketiga-tiganya, maka itu akan aman, ya. Makanya ruh harus dilatih dengan mengedepankan gharizatut tadayyun. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan ketika ada seorang sahabat dia tidak mau menikah, Rasulullah mengatakan, saya menikah, saya makan, saya beribadah, bahkan ibadahnya Rasulullah lebih banyak. Artinya apa? Bahwa kebutuhan gharizah itu harus terpenuhi juga, ya. Nah, tinggal mana yang harus dikedepankan, mana yang harus diperbanyak, ya. Nah, makanya gharizah tadayyun merupakan kebutuhan utama daripada ruh, ya. Oleh karena itu, untuk ruh itu butuh yang namanya pensucian, ya. Karena ketika ruh masuk dalam diri manusia, itu seakan-akan itu menjadi tidak suci lagi sebagai roh. Kenapa? Karena ditopangi oleh kebutuhan-kebutuhan tadi. Apakah itu kebutuhan jazadi atau kebutuhan gharizatul baqa atau gharizatul nau' tadi.
Nah, makanya dibutuhkan riyadhah dalam rangka apa? Pensucian. Bentuknya apa? Ya bisa jadi baca Al-Quran, sholat, zikir, ya. Dan kemudian menghilangkan sifat-sifat buruk daripada manusia. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan daripada roh.